warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Flores Timur, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Flores Timur, yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Flores Timur dan perwakilan tim penggerak PKK Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati Kepala BPJS Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati PLT Lurah Sarotari Tengah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kontraktor, dan para pekerja. Singkatnya, hadirin yang kami hormati. Acara peletakan batu pertama pembangunan Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka hari ini Rabu 27 Agustus tahun 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan doa bersama. Kepada yang membawakan kami silakan. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Pada hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung poliklinik rumah sakit ini. Ya Tuhan, kami mohon, hadirlah di tempat ini. Sucikan tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Bersihkanlah kami semua yang hadir di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan, agar pelaksanaan acara peletakan batu pertama pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, jadikanlah gedung ini menjadi sarana utama untuk pelayanan kami di rumah sakit ini bagi seluruh pasien yang berada di kabupaten ini. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk nafas kehidupan, udara yang segar, hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik. Bapa, kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi Bapak Bupati dan Wakil Bupati sampai kepada Direktur Rumah Sakit kami. Tuhan, berikanlah mereka hati yang lapang, hati yang suci, hati yang murni untuk boleh membantu kami di dalam mensukseskan pembangunan kesehatan di rumah sakit ini. Bapa, kami serahkan seluruh acara ini, mulai dari pembukaan, pertengahan hingga akhirnya ke dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka. Kepada Bapak kami silakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Flores Timur, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para pimpinan OPD yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini,
yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Flores Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Adat yang akan melaksanakan seremonial adat pada pembangunan poliklinik ini, yang saya hormati para lurah, khususnya Lurah Sarutari Tengah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, teman-teman kepala bidang, staf, kepala ruangan, kepala instalasi, singkatnya kita semua yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati dan yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, patutlah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada acara di rumah sakit ini. Pagi hari ini kita akan melaksanakan acara seremonial adat sekaligus peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Umum Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka. Selama ini pelayanan pada poliklinik rawat jalan memang sungguh sangat menjadi keluhan masyarakat, karena bangunan yang kecil, ruangan yang sangat kecil, sehingga sangat mengganggu, sangat menjadi keluhan masyarakat ketika datang di rumah sakit ini. Memang bangunan poliklinik ini dibangun pada tahun 1984, di mana rumah sakit ini pertama kali dibangun. Dari semua gedung pelayanan yang dibangun pada tahun tersebut, semuanya sudah dilakukan renovasi atau dibangun ulang. Hanya tinggal dua gedungan, ada dua gedung yang sampai saat ini yang masih ada. Yang satunya gedung Oka, kamar operasi, yang mana saat ini tidak digunakan lagi, sudah diganti dengan bangunan baru, tapi bangunan masih ada. Sehingga untuk sementara kami gunakan sebagai gedung kantor untuk manajemen. Dan yang gedung pelayanan yang kedua yang masih saat ini ada yaitu poliklinik rawat jalan. Baru tahun ini kita diberi anggaran untuk melaksanakan pembangunan atau merenov ini gedung, sehingga harapan yang sudah kita harapkan selama ini akhirnya bisa terwujud tahun ini, walaupun anggaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi paling tidak sudah ada awal yang bagus untuk pelaksanaan perubahan bangunan rumah sakit kita. Sehingga harapan kami bahwa dengan adanya pembangunan ini sampai selesai di tahun 2026 nanti, pasti paling tidak bisa mengeliminir keluhan-keluhan masyarakat selama ini, bahwa datang di rumah sakit tidak ada ruang tunggu, ruang pelayanan yang sempit, maka paling tidak bisa terjawab dengan pembangunan poliklinik rawat jalan tahun ini. Tahun ini kita punya 3 proyek yang dibangun di rumah sakit ini. Selain poliklinik rawat jalan, juga ada pembangunan cath lab, laboratorium untuk kateter, untuk pelayanan jantung, dan juga pembangunan gedung PICU. Jadi ini adalah hal yang sangat kami senang bahwa paling tidak ada 3 bangunan yang bisa kita bangun tahun ini. Dan diharapkan tahun depan juga sebentar jam 11 kita akan
kami akan usulkan untuk pembangunan gedung kemoterapi untuk kanker. Sehingga paling tidak harapan pemerintah untuk 5 prioritas pelayanan daerah, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi bisa kita laksanakan di Kabupaten Flores Timur ini. Bapak Bupati dan para undangan yang saya hormati, dengan adanya pembangunan ini, pasti pelayanan rawat jalan kita akan terganggu selama proses pembangunan belum selesai. Tapi kami berupaya bahwa walaupun dengan menggunakan gedung yang ada untuk pelayanan, tetapi paling tidak harapan masyarakat pasti bisa terlaksana untuk pelayanan. Walaupun ada kurang lebihnya, tapi paling tidak bisa terwujud selama gedung ini belum selesai. Memang tantangan ke depan ini sangat besar Pak Bupati untuk tahun 2026. Kita dituntut harus adanya tuntutan kelas rawat inap standar, tuntutan pelayanan berdasarkan kompetensi, dan juga paling tidak sistem informasi manajemen elektronik harus dijalankan. Saat ini sudah kita jalankan, tapi dengan adanya pembangunan pasti ada hambatan-hambatan. Keluhan kait dengan antrian online semua pasti ada terganggu. Tapi kami, tim IT kami sedang berupaya dan akan berproses karena kami sudah punya komitmen perjanjian dengan BPJS bahwa semua pemenuhan harus dilaksanakan dengan baik. Dan itu menjadi target kami bahwa kami berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan ini. Walaupun berat, tapi kalau kita punya semangat, kita bekerja dengan tulus, saya yakin semuanya akan bisa berjalan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini, saya menyampaikan terima kasih banyak pada Pak Wakil Bupati, Pak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan, Pak Dandim atau pejabat yang mewakili, para pimpinan OPD atau yang mewakili, semua undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita dalam mendukung pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini, sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan rumah sakit bagi masyarakat Flores Timur. Dengan adanya dukungan ini, maka kami yakin dan percaya bahwa proses pelaksanaan semua pelayanan rumah sakit ke depan akan lebih baik. Mungkin ini sedikit gambaran saya, sedikit sambutan saya pada kesempatan ini. Kami mohon maaf kalau kegiatan kita ada terlambat atau hal yang kurang terjadi pada kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon kesediaan Pak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus melaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Umum Dr. Hendrikus Fernandes secara juga. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Wakil Bupati Flores Timur sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka secara resmi. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Setelah 15 tahun dari DPR, identik dengan rumah sakit ketua komisi, hari ini datang pilih ketua wakil bupati. Yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, Ibu Ketua Pengadilan Negeri yang mewakili Pak Dande, yang saya hormati pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, ini banyak, saya itu bisa sebut satu persatu. Ada Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Pariwisata, ini penanaman modal,
yang saya hormati Pak Direktur Rumah Sakit bersama seluruh jajaran, Lurah Sarotarik, Kepala BPJS Kabupaten Flores Timur. Terima kasih rumah sakit sudah kembali ke kelas C supaya jangan kena maki banyak di publik. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita, Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak-bapak kekuatan Lewo Tanah, mulai Bapak Ludov Labina CS. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu pada hari ini di sini untuk memulai sebuah momentum pembangunan infrastruktur rumah sakit. Dari waktu ke waktu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu unit vital. Sebagai bagian komprehensif dari pelayanan kesehatan, selain menyediakan sumber daya manusia yang memadai, fasilitas juga penting untuk memiliki bangunan yang relatif lebih baik. Tahun ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, alokasi anggaran untuk 3 unit pembangunan sebanyak 8 miliar. Hari ini sesungguhnya peletakan batu kedua, karena peletakan batu untuk pembangunan picu sudah dilaksanakan secara intens. Meski kita bergembira hari ini memulai pembangunan ini poli rawat jalan, tetapi ada hal yang aneh dengan pembangunan poli rawat jalan tahun ini. Berbiasa pembangunan infrastruktur apapun dibangun untuk dimanfaatkan tahun anggaran setelah itu. Tetapi pembangunan poli rawat jalan ini sebuah pengecualian. Ini dilema yang membutuhkan waktu relatif panjang bagi Bupati dan Wakil Bupati bersama instansi terkait untuk mendiskusikan secara serius. Berbiasa pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus seharusnya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk poli rawat jalan. Di rencana anggaran belanja rumah sakit anggaran sekitar 10 miliar. Tapi pemerintah pusat hanya mengalokasikan anggaran sebesar 4 miliar. Mereka salah. Mengalokasikan anggaran 4 miliar, tapi menuntut pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pembangunan poli rawat jalan berdasarkan prototipe. Kita dilematis. Kalau pemerintah daerah menolak anggaran DAK, itu berarti kita menutup pintu terhadap pembangunan berdasarkan intervensi dari dana alokasi khusus. Kalau kita terima, berarti terima dengan tanggung jawab moral untuk kelanjutan pembangunan di tahun 2026 dengan dana alokasi umum sekitar 6 miliar. Karena itu tidak akan pernah kita gunakan bangunan ini di tahun 2026. Mudah-mudahan bisa 2027, kalau tidak 2028, kalau kita tidak punya kemampuan keuangan daerah untuk tuntaskan pembangunan poli rawat jalan. Karena itu untuk yang ada sekarang ya atur baik-baik Pak Direktur. Masyarakat kita tidak punya pemahaman tentang kebijakan yang oleh pemerintah daerah, tapi ini momentum baik untuk kita secara internal rumah sakit, forum komunikasi pimpinan daerah dan para pihak terkait lainnya tahu baik. Supaya kita tidak mempertanyakan kenapa pembangunan ini semacam parsial saja. Secara utuh bangunan tetapi bagian interior tidak terpenuhi. Ini dilema bagi pemerintah dan kita sudah mengambil sikap dan kami berharap kita menerima sikap yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Flores Timur, terutama dengan tersedianya infrastruktur poli rawat jalan yang lebih baik. Di mana-mana saya selalu contoh ke Stadion Ile Mandiri, anggaran 1,8 miliar. Kontraktor punya hak 10%, 180 juta. Pertanyaan mendasar kita, mengapa sampai dengan tahun 2025 pekerjaan negara itu tidak tuntas dibangun? Apa yang salah? Ketersediaan fasilitas sumber daya manusia atau mentalitas kontraktor yang buruk? Dan ini mentalitas kontraktor yang buruk. Tahu teman-teman semua tahu saat ini. Untuk anggaran negara
negara sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk kelola dengan orientasi profit terkanan. Karena itu belajar dari pengalaman, tidak boleh lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak tuntas terlaksana karena mentalitas buruk kontraktor. Saya jaga itu. Jangan dari waktu-waktu meninggalkan cerita yang buruk tentang pengelolaan paket-paket pekerjaan yang tidak berkualitas dan tidak selesai pada saat. Saudara-saudara orang profesional, orientasi profit jelas. Karena itu gunakan hatimu, karena saudara-saudara adalah orang Lewotana Flores Timur. Kita tidak mau berhadapan dengan mentalitas masyarakat kita, terutama rekanan yang menimbulkan persoalan yang menuntut pemerintah untuk berpikir ekstra. Sebenarnya kita tidak perlu. Bapak Pak Kajari, Ibu Kepala Pengadilan tidak terlalu tahu saya. Saya entah minum atau tidak minum, berbahasa kapan dan di mana saja sama. Banyak orang mungkin tidak suka dengan mulut saya. Saya kira itulah tentang saya. Tapi niat hati saya selalu baik, meskipun tidak sebaik mulut gaya saya berbahasa. Karena terlalu banyak problematika pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Karena itu dari awal kita mengingatkan sesama rekan. Kalau kita menggelekat Sergi Lewotana, pegawai negeri dengan kerjanya, saudara-saudara kontraktor juga dengan tanggung jawab. Semoga cerita di cerita stadion itu tidak boleh terulang lagi di Poli Rawat Jalan dengan anggaran 4 miliar. Keuntungan sudah menjadi hak, tapi mesti memberi diri untuk Lewotana supaya hal-hal yang tidak baik dalam pelaksanaan pembangunan selama ini tidak perlu kita persoalkan lagi, karena ada tambahan persoalan di tahun 2025. Profesionalisme yang dituntut dengan bekerja secara profesional, kualitas pekerjaan, tapi yang kedua ketepatan waktu pekerjaan. Saya berharap tidak boleh lagi ada luncuran paket pekerjaan tahun 2025 yang dibawa ke 2026. Tanda seolah-olah pemerintah gagal. Tidak. Kontraktor gagal bertanggung jawab mengelola anggaran dengan durasi paket pekerjaan. Karena itu camkan baik-baik, tidak boleh membawa persoalan sampai tahun 2026. Tuntaskan pekerjaan ini di dalam tahun 2025 supaya perlahan dari waktu ke waktu kita mengurangi silpa karena kinerja pengelolaan keuangan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas dalam tahun berkenaan. Bisa saja tidak tuntas infrastrukturnya, dan bisa juga tidak tuntas pertanggungjawaban administratif keuangan. Kita mesti belajar untuk move on, hal-hal yang mungkin belum maksimal kita perbaiki untuk perbaikan pembangunan kemajuan di daerah ini. Kita percaya ini berkat untuk kita, karena itu dari awal kita yakin Tuhan dan leluhur Lewotana pasti akan menyertai kita untuk memperindah tampang rumah sakit Larangan. Sejak DPR dan sampai dengan hari ini saya mesti mengingatkan, nanti bangunan bagus, tetapi tampilan rumah sakit itu kontradiktif, kotor di rumah sakit, indah, bagus, tidak baik. Hal-hal yang mesti dibenahi tidak perlu menuntut wakil bupati omong, tidak usah Pak Direk. Saya sudah masuk ke dalam, kita pakai pakaian putih gagah-gagah, tapi di samping ruang hutan ini buruk. Kita bicara tentang sumber daya manusia, kita bicara juga tentang kebersihan. Ini rumah sakit ini blood. Yang dilarang penerimaan tenaga itu hanya di pemerintah daerah. Rumah sakit itu bisa. Karena itu kalau tenaga-tenaga supporting lebih penting untuk kebersihan rumah sakit, bukan duit itu. Ya, ini bukan uang pribadi, uang negara. Supaya jangan setiap hari orang marah-maki terus. Orang tidak maki pelayan di rumah sakit, maki bupati, wakil bupati, saya balas. Selagi kita sudah memberikan pelayanan maksimal, opini publik liar tidak bertanggung jawab, hantam saya. Karena itu untuk kebersihan Pak Direktur 2026 perhatikan. Pembangunan kita gagah-gagah dan milang tetangga. Jangan. Hal-hal kecil tapi perlu mendapat perhatian yang serius.
hadir secara lengkap di forum komunikasi pimpinan daerah sejak dari awal paket strategis di Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan kolaborasi itu kita bangun tidak saja dengan upacara-upacara formal, tetapi juga dalam diskusi lanjutnya untuk turut bersama pemerintah daerah mendukung pekerjaan-pekerjaan terutama paket-paket strategis agar cerita-cerita yang tidak baik yang pernah terjadi di daerah ini sebagaimana saya gambarkan tidak terulang kembali untuk paket-paket strategis yang berurusan langsung dengan percepatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sambil memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan restu leluhur leluhur tanah, pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025 dengan resmi kita memulai peletakan batu pertama untuk pembangunan poli rawat jalan Rumah Sakit Dr. Hendrik Fernandes Larantuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hal pertama yang mereka akan lakukan ialah diluak bolak malu. Kemudian setelah itu antar odu memberikan kepada leluhur kita yang telah tidak ada bersama kita. Sesudah itu lalu penyembelihan hewan, dan setelah penyembelihan hewan kita akan melakukan uke. Setelah uke itu baru seremonial adat ini selesai dan pelaksanaan peletakan batu akan segera kita mulai. Maka untuk sudah saya terangkan kepada dan kalian murid Semarang terbal akan saya di luar macam potensi murid Semarang macam kolej apa yang sudah bukti kami di luar berita mio berluar mah berita keluar kamu atau cuman dah yang tekar segati itu boleh tegak kan mah di berarti itu berluar. Dah bulan kana ikan kakak bapa aman ini. Raja yang lawan polen tuan bala lama harus. Dia nyala sorong kalau satu sorong sini. Sama kali. Kakak bapa aman ini. Mungkin lama mau dicari yang mau. Mau siapa mau gora mau lah mau Jawa. Coba bilang mah yang bawa lama banget. Kayak lama lemah untuk bala. Mau balik barat karena mudah jadi orang berkuku tahun dia jangan tahu ya. Empat tahun gue mikirnya raja gue urus mana. Kali lagi dua kali ke bolak malu gue berat di tomat mau berat. Sekarang itu benar tempat kembali. Mau yang nenek gue pulang kayak mau jangan laut kau laut baja laut laut. Pada dari kali gede yang cari gue kamu tukang pakai bawah. Kamu pihak tukang pakai banyak kok. Dia mau mana? Dia mau mana? Harus dengar kan?